Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ikfi Ridho Al-Ma'wa, kelas PAI B PBA semester 1. Saya di sini guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar studi Islam untuk melakukan wawancara dengan guru spiritual. Bersama saya adalah Bapak Nur Khalis, sekaligus ayah saya. Beliau merupakan guru spiritual saya yang mengarahkan saya dan memberikan contoh kepada saya untuk menjalankan syariat ibadah dan juga memberikan contoh kepada saya guna melakukan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Baiklah, saya mulai saja dengan Bapak. Dengan Bapak saya. Untuk yang pertama, menurut panjenengan Pak, kan jenengan guru. Apa sih yang menjadi penyebab jenengan niku menjadi guru? Ya dulu ya sebetulnya tidak suka guru itu, karena tidak bisa kuliah kemana-mana, bisa kuliahnya hanya di Institut Al-Muslimin dan adanya hanya sedang tarbiyah. Akhirnya ya takdir mengatakan harus jadi guru. Aslinya tidak, tapi setelah melaksanakan atau mengikuti alur, menjalankan apa yang menjadi takdir Allah, memang harus berjalan ke arah itu, ya akhirnya jadi guru. Jadi guru itu bukan sebuah cita-cita Anda, tapi karena bukan cita-cita, tapi karena takdir Allah, takdir itu nggak bisa melak itu ketentuan. Awalnya saya itu tidak suka dengan guru, inginnya ya jadi tentara, jadi hakim. Tentara tingginya tidak menyetujui, giginya bagus waktu itu, dijaga dengan baik, kesehatannya kan baik, tapi tingginya tidak bisa diproses. Nyatanya memang takdirnya hanya pendek sehingga tidak bisa masuk. Ini jadi hakim, wong di Blitar, wong tidak punya biaya kuliah, tidak biaya sekolah, bisanya hanya sekolah di Institut Al-Muslimin, di Ayan Al-Muslimin. Ya takdirnya Allah itu, ya apapun yang terjadi itu kita terima. Masalahnya saya waktunya juga tidak menerima, tapi kalau tidak menerima berarti kan tidak menerima takdir Allah. Kalau tidak menerima takdir Allah berarti kan Allah sudah bersabda, fal yatamis robasiwa, carilah Tuhan selain aku, kalau tidak menerima ketentuan. Apapun yang terjadi itu ya akhirnya kita terima, kita jalani dengan baik, kita ikhlas. Yang akhirnya ya pokoknya sudah lupa, akhirnya kan itu semuanya pokoknya sudah lupa, awal dia ikhlas tidak apa-apa, yang penting dijalankan, yang penting nanti akhirnya ikhlas juga. Itu diterima Allah tidak, bukan urusan, yang penting kita laksanakan tugas, melaksanakan kewajiban, mengembangkan ilmu, menyampaikan ilmu dari Allah sesuai dengan kemampuannya, keadaannya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih Bapak. Untuk yang pertanyaan kedua, kan pada saat awal dulu Bapak menjadi guru itu bukanlah sebuah keinginan, karena hanya ada terpaksa oleh keadaan. Terus apakah pada saat itu Bapak bahagia dan damai, atau apakah ada hal yang harus dilakukan untuk membuat bahagia, bersyukur, damai? Saya hanya bahagia, masalah sesuatu pokoknya kita terima dengan ikhlas. Apapun pemberian Allah kita terima ikhlas, kita laksanakan, akhirnya itu nanti membawa kita bahagia. Yang saya gitu. Nyatanya sampai hari ini saya tetap menjalankan dan juga saya rasakan dengan ikhlas sendiri. Tidak penting, yang penting saya sudah setiap hari melaksanakan perintah Allah, ketentuan Allah, dijalankan sesuai dengan apa adanya. Ikhlas itu pokoknya sudah lupa ya ikhlas. Itu aja, tidak sama macam-macam. Kok kalau menuhi wah aku jadi ikhlas tenang, itu berarti malah tidak ikhlas.
Angkok diam saja, pokoknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengikuti perintah Allah, mengikuti ketentuan Allah, dijalankan sesuai dengan syariat Allah. Buh itu diterima Allah tidak, yang penting kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ikhlas sendiri. Akhirnya. Sudah ini untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya? Gampang saja, pokoknya kita melaksanakan syariat perintah Allah, menjauhi larangannya. Wong semua apa yang disyariatkan Allah, yang dilarang oleh Allah itu semuanya demi untuk kepentingan manusia, kepentingan kita. Allah tidak butuh apa-apa, yang butuh itu sebenarnya kita. Hanya saja kita mau melaksanakan, mau mengikuti, mau menerima, mau menjalankan atau tidak. Kalau kita mau melaksanakan sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan dan ditetapkan Allah, pasti nanti kita akan bahagia. Itu mesti, tidak bisa dipungkiri. Itu memang sudah wong yang membuat kita itu Allah. Allah mengatakan kamu sudah bahagia dengan jalan-jalan ini. Pokoknya kita sudah melaksanakan jalan-jalannya yang ditentukan Allah, berarti syariat Allah, menjauhi larangan Allah, itu mesti akan mencapai kebahagiaan. Kalau bahagia ya mungkin yang bahagia itu mungkin banyak harta, itu hanya sebuah apa ya, tanpa harta tidak bisa, tapi ya harta itu tidak segala-galanya. Tanpa pangkat jabatan juga bahagia, itu bukan segala-galanya. Tapi yang jelas pokoknya kita itu melakukan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, mencegah atau menghindari larangan-larangan Allah. Kita secara tidak sadar kita itu sebenarnya sudah bahagia. Walaupun kita itu bahagia ngerti atau tidak, bahagia itu yang ada yang ngerti, ada yang tidak. Jadi semacam itu. Insya Allah pokoknya kita melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, menghindari apa yang menjadi larangan Allah, mesti kita akan bahagia yang hakiki. Kurang lebih demikian. Terima kasih Bapak untuk ini pertanyaan yang terakhir nih. Tolong berikan motivasi atau pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada generasi seusia saya, para teman-teman saya, untuk generasi muda saat ini. Apa sih pesan dari Bapak? Untuk generasi muda, terutama pompong kita itu masih muda, diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Kita masih diberi kekuatan. Mulai saat ini monggo kita belajar ngelakoni perintah syariat Gusti Allah. Pompong ada kesempatan, mungkin dengan melakukan sholat malam, puasa, menjalankan ibadah sunnah, pompong ada kesempatan. Kebiasaan kita mati muda nanti akan kita bawa waktu tua. Kalau kita menunggu tua itu tidak mungkin, khayal, tidak mungkin. Tenaganya sudah tidak ada, sedang kewajiban terus berjalan. Tapi kalau kita mau latihan sejak muda, diterima oleh Allah atau tidak penting. Sepenting kita latihan sholat tahajud, latihan puasa, latihan sabar, latihan ikhlas, dijalankan semuanya latihan, tidak apa-apa. Semuanya belajar, tidak apa-apa. Jadi pompong gunakan kesempatan. Orang tua masih mampu membiayai, ada kesempatan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan. Jadi pompong ada kesempatan, pompong ada waktu, pompong tenaga masih muda, kecerdasan masih luar biasa. Monggo belajar dengan baik, semaksimal mungkin. Sekali lagi, waktu tidak akan berulang, kesempatan tidak akan berulang dua kali. Kesempatan hanya sekali. Hari ini dan besok sudah tidak sama. Kemarin dengan yang akan datang, walaupun harinya sama, jamnya sama, jelas itu adalah sudah tidak sama. Karena itu monggo pompong ada kesempatan, digunakan sebaik-baiknya untuk belajar, membaca, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan digunakan untuk yang tidak penting.
Walaupun kalau budaya itu penting, tapi berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan aturan Allah, itu semuanya adalah tidak penting. Itu kalau saya begitu saya dulu. Yang penting pompong ada kesempatan belajar sholat malam, belajar puasa, belajar yang lain. Semuanya sampai hari ini pun masih belajar. Sholat juga belum bisa khusyuk, ibadah juga belum bisa ikhlas. Tapi tidak penting. Yang penting kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah semampunya, sekuatnya, semampu-mampunya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Itu dia ya teman-teman. Jadi mumpung kita masih muda, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar, untuk beribadah dan belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.